Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pembelajaran kali ini di pembelajaran fikih kelas 4 dengan materi belajar bertanggung jawab setelah balik. Ya, sebelumnya inilah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar di pembelajaran kali ini adalah menganalisis tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian peta kompetensi tentang belajar bertanggung jawab sesudah balik. Sikap spiritual mematuhi perintah syariat, menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat. Sikap sosial, tanggung jawab, mawas diri. Pengetahuan, menganalisa tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan, memahami konsekuensi balik. Untuk keterampilan, membuat resolusi diri dalam menghadapi usia balik, mempresentasikan resolusi diri yang dibuat. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mematuhi perintah syariat. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan melanggar syariat. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi balik. Yang keempat, membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dalam lingkungannya. Yang kelima, menganalisis tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Yang keenam, memahami konsekuensi balik terhadap kewajiban syariat. Yang ketujuh, membuat resolusi diri dalam menghadapi usia balik. Yang terakhir, yang kedelapan, mempresentasikan resolusi diri yang dibuat. Langsung saja kita di pokok pembahasan tentang bab 2 dari fikih kelas 4, belajar bertanggung jawab setelah balik. Coba perhatikan gambar di atas. Gambar apa yang terlihat? Apakah menurutmu anak-anak dia dalam foto tersebut sudah diwajibkan sholat dan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tidak, bukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam sendiri. Misalnya dalam aturan ibadah, siapa saja yang wajib menjalankan ibadah tersebut diatur dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang telah wajib menjalankan kewajiban agama seperti sholat dan puasa? Yang wajib menjalankan kewajiban agama disebut sebagai mukallaf. Lalu apa yang disebut dengan mukallaf? Seseorang disebut mukallaf setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai mukallaf. Syarat-syarat itu antara lain, yang pertama baligh, yang kedua berakal sehat, yang ketiga telah sampai dakwah Islam kepadanya. Oleh karena itu, seorang anak kecil dan orang gila belum memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Rufi'al qalamu an salasati, anil majnuni hatta yafiqo, wa anin naimi hatta yastayqito, wa anis sabiyyi hatta yahtalim." Telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik. Hadis riwayat Darimi. Diangkat pena. Maksud kata diangkat pena di atas adalah tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dan tidak dicatat dosanya. Tidak diwajibkan melaksanakan ibadah berarti orang gila akan diwajibkan melaksanakan ibadah setelah ia sadar, dan anak-anak akan diwajibkan melaksanakan ibadah jika ia sudah balik. Tidak dicatat dosanya berarti seorang anak yang belum balik dan orang gila yang belum sadar tidak dicatat dosa-dosanya meskipun melakukan dosa.
Akan tetapi ketika orang gila sudah sadar dan anak-anak sudah balik, maka malaikat atid mulai bertugas untuk mencatat dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, menjadi balik adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi balik merupakan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejak terhitung balik tersebut, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala mulai diuji. Nah, apa itu balik dan bagaimana tanda-tandanya? Hal itu akan kita bahas bersama pada pembahasan berikut ini. Yang pertama, tanda-tanda balik. Apa itu balik? Balik secara bahasa berasal dari kata balagha yang artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam melaksanakan kewajiban syariat. Lalu apa saja tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik berbeda antara laki dan perempuan. Adapun tanda balik yaitu yang pertama, haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ihtilam, mimpi basah untuk anak laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun Hijriah. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Melihat tanda-tanda balik seperti di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa balik, baik diawali dengan haid atau ihtilam ataupun tidak. Lalu bagaimana jika ada anak perempuan yang usianya kurang dari 9 tahun mengeluarkan darah dari kemaluannya? Bisakah hal itu disebut haid? Nah, untuk pembahasan tentang hal ini akan kita ulas pada pembelajaran berikutnya. Sekiranya cukup ini dulu untuk video pembelajaran fikih kelas 4 tentang berani bertanggung jawab setelah balik. Untuk materi selanjutnya kita disambung di lain waktu. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.